Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau dibandingkan dengan makan gratis, makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Pas habis makan tuh masih kamar mandi kan. Habis itu pulang sekolah tuh mulai buang air besar terus mencret. Perut masih tertikam, rasa masih sakit, tak putar. Ini sudah trauma om. Mereka mungkin perut sakit karena MBG itu yang dari kemarin. Sempat itu makanan tuh salah satu lauknya yang daging sapi itu memang sudah bau. Nah tapi itu sempat anak-anak makan. Dan memang kalau yang begitu sudah sering, saya tuh sering basi. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Jadi gini saudaraku semua ya, kepada Pak Prabowo ya, Pak Presiden Prabowo, sampai detik ini tuh saya belum melihat dan belum merasakan bahwa Indonesia ini punya presiden seorang mantan jenderal. Itu saya belum merasakan, belum melihat. Kalau di Indonesia nah, itu begitu bayi lahir procot gitu kan, itu langsung distempel utang cepat 26 juta. Itu kok pejabatnya bangganya, sombongnya, ini negara hukum, ini negara besar. Hukum mana? Besar mana? Penghutang 7.000 triliun. Kita selenting-selenting dengar defisit anggaran, APBN, bla 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 bla. Gitu loh, tapi pejabatnya sombongnya setengah mati kalian itu. Nggak mau dikritik. Ya dikritik marah. Ini saya langsung bertanya kepada Pak Prabowo. Kepada Bu Sri Mulyani dan kepada semua pejabat yang jalannya petentang-petenteng ngomong seenak udel itu ya. Saya bertanya, kira-kira 25 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan, bisa nggak Indonesia ini bebas utang? Bisa nggak utang-utang itu dilunasi? Apabila Anda ingin awet muda. Ayo nak. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berjumpa lagi kita di Gus Nur 13 Official. Sehat imane. Sehat imane, sehat awae, sehat duite. Amin. Ya itu ya sahabat-sahabat Gus Nur 13 Official. Jadi kedepannya kita harus men-tagline kan itu. Bukan hanya sebatas prinsip tagline, tapi juga prinsip hidup. Sehat iman, sehat tubuh, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasanya, sahabat-sahabat Gus Nur 13 Official, pada hari ini kami akan membicarakan berkaitan dengan isu-isu berita politik, sosial ekonomi, tentang skala nasional ya.
berkaitan dengan keadaan Indonesia hari-hari ini. Jadi Reski ingin membahasnya by data, Bi. By data yang kalau sebelumnya mungkin banyak orang hanya pakai narasi atau wacana, dianggapnya hanya sebagai ditangkapnya, dibalasnya hanya malah pakai cibiran. Tetapi entahlah ya, kalau sudah pakai data akan dibalas seperti apa nanti ke depannya, Bi. Jadi salah satu yang ingin Reski bahas adalah sebelumnya ada video viral berkaitan dengan program makan bergizi gratis, di mana ketika proses pelaksanaannya salah satu daerah, salah satu sekolah di Kupang sana itu memakan korban dari program ini, di mana para siswanya itu terkena atau terindikasi keracunan gitu. Sampai akhirnya video viral itu berisi tentang orang tua dari siswa itu sedih sekaligus marah-marah juga. Bagaimana proses pelaksanaan MBG ini kok sampai seperti ini? Ternyata kalau kita ulik, sebetulnya kasus keracunan berkaitan dengan program MBG ini bukan hanya hari itu, bukan hanya terjadi di Kupang. Banyak sekali data yang bahkan sudah dievaluasi oleh DPR, sudah masuk pada data KPAI, tapi masih saja terjadi. Nah, untuk yang itu sementara kita save dulu datanya, Bi. Yang Rizky ingin pertanyakan pertama kali adalah kita flashback sedikit berkaitan dengan program MBG, di mana ini adalah program anyar, program jitu dari pasangan Prabowo Gibran yang hari ini secara sah terakui oleh konstitusi, merekalah presiden dan wakil presiden kita. Nah, kan sebelumnya sejak dikampanyekan program ini mendapat banyak kritik bahkan penolakan, Bi. Terbukti kan hari ini akhirnya datanya seperti ini. Yang mau Rizky tanyakan ketika itu tujuannya didoktrin kepada masyarakat adalah berharap pada program ini agar Indonesia mencapai Indonesia emas. Nah, di sisi yang lain ada juga kritik yang semakin kemari semakin melihat keadaan Indonesia mengatakan bahwa Indonesia itu gelap. Baru saja kemarin Pak Prabowo kembali menyinggung kritik sosial itu berkaitan dengan Indonesia gelap. Katanya orang-orang yang mengkritik Indonesia gelap itu dibiayai dan dibiayai oleh para koruptor gitu. Pertanyaannya, kalau orang-orang yang kritik terhadap program itu dianggap dibiayai oleh para koruptor, bagaimana dengan dana-dana kampanye orang-orang yang hari ini menjabat di kursi pemerintahan? Jadi itu, Bi, yang pertama, bagaimana pandangan Abi berkaitan dengan harapan pemerintah terhadap Indonesia emas di tahun 2045 katanya nanti, dan di sisi yang lain ada kritik sosial terkait dengan Indonesia gelap. Nah, Abi pandangannya seperti apa? Monggo. Saya jawab secara global, secara random gitu ya, secara puzzle gitulah ya. Karena kondisi Indonesia ini bukan hanya MBG saja. Banyak lagi. Tapi oke. Jadi gini, Nak. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Di bawahnya emas itu apa? Ada perunggu anggaplah. Perak atau perunggu kira-kira? Itu lupa. Pokoknya emas. Kita skip saja. Yang penting emas. Perak. Perunggu. Terus silver. Tembaga mungkin. Besi berkarat. Apalah. Coba. Kira-kira yang level paling terendah apa? Kayaknya sih besi berkarat bisa ya. Besi berkarat ya. Besi tua. Besi tua, besi berkarat. Nah, mungkin Indonesia itu akan jadi Indonesia besi berkarat itu. Jadi Indonesia itu jangankan ke emas, ke perak pun nggak mungkin, ke perunggu pun nggak mungkin. Saya pakai bahasa nggak mungkin. Berarti ini bukan berarti yang lain optimis monggo, tapi saya kan pesimis kan boleh. Itu intinya. Pasti langsung muncul pertanyaan, dasarnya apa Gus Nur? Nah, jadi gini saudaraku semua ya, kepada Pak Prabowo ya, Pak Presiden Prabowo, sampai detik ini tuh saya belum melihat dan belum merasakan bahwa Indonesia ini punya presiden seorang mantan jenderal. Itu saya belum merasakan, belum melihat. Saya mulai dari, kita flashback dulu 10 tahun belakangan. Ya, kan berkelanjutan ini.
10 tahun yang lalu itu kan kalau ada rakyat nggak kuat beli cabai, nanam sendiri. Nah, itu kan statement-statement pejabat yang makan dari uang rakyat itu seperti Kurangi itu. makan pedas. Sarden ada cacingnya, wah itu bagus, itu protein, makan aja. Nggak kuat bayar token listrik, cabut token listriknya, itu kan. Seperti itu. Terus kemudian, nah ternyata itu dilanjutkan. Maksudnya gini loh, nak, pejabat asal jeplak, gitu ya. Iya. Congornya itu asal, saya nggak sebut mulut, saya sebut congornya. Itu asal jeplak, gitu ya. Padahal ya sekali lagi ya, sadar nggak sadar, semir rambutnya, jam tangannya, cincinnya, sampai sepatunya, sampai kaos kakinya, sampai skincare istrinya, kan? Itu semua, walaupun nggak semua dalam tanda petik, tapi ada keringat rakyat di situ, ada pajak rakyat di situ, sadar nggak sadar, tapi mulutnya itu asal jeplak, belum bisa memakmurkan rakyat, belum bisa membuat Indonesia ini berkah, tapi jeplak mulutnya, melukai hati rakyat. Nah sekarang berkelanjutan ternyata itu. Ada wartawan diteror ya dengan sedemikian sadis, dikasih kepala babi. Oh iya, dikirimkan kepala babi. Nah ternyata dijawab ya dimasak aja. Coba, apa nggak gila yo, dibayar pakai uang rakyat, jawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sosial reality itu seenak-enaknya gitu loh. Nah gitu, terus kemudian muncul wacana cerdas dari rakyat, hijrah dulu atau nama apa kemarin? Iya, pindah negara. Pindah aja dulu. Pindah aja dulu tagline-nya. Itu kan sebagai kritik sosial yang luar biasa. Pindah aja dulu. Apa jawabannya? Ya udah pindah aja, pergi sono. Enggak usah balik-balik lagi. Coba. Itulah cermin kualitas congor pejabat kita itu seperti itu. Ada rakyatnya mengkritik dengan bahasa yang cerdas, dengan bahasa satir, sarkas yang berkelas, ya kan? Dijawab dengan ya udah pergi aja dulu, pergi aja selamanya, nggak usah balik. Lalu muncul lagi Indonesia gelap, ya kan? Dijawab dasmu, gitu kan? Dijawab apa Indonesia gelap, Indonesia terang begini, ya, gitu. Itu loh teman-teman ya. Padahal, nah ini saya mulai masuk ke inti ya. Ya mohon izin, mungkin kalian podcast kita ini kalau dilihat mereka tersenyum, ya, mereka akan menganggap kita ini orang gila. Jadi pejabat-pejabat itu kalau lihat video ini orang gila, karena ukuran mereka itu gelar, titel, akademisi. Kita ini siapa? Formal, ya? Kita ini siapa? Ya? Padahal mereka nggak sadar bahwa titel mereka palsu, gelar mereka palsu. Ya kan, akhlak mereka palsu, ya kan, watak mereka palsu, kalian tuh palsu semua, berkamuflase semua. Jadi tolak ukur, tapi memang tolak ukur mereka itu, tolak ukur mereka itu bukan keadilan, kejujuran, kejernihan berpikir, kesucian batin. Mereka nggak punya tolak ukur itu. Iya betul. Gitu kan. Bayangkan, perutnya sudah gendut, tapi masih sibuk ngincar makanan orang lain. Rekeningmu sudah gendut, sibuk ngincar hartanya orang lain, bahkan ngincar dana haji, panti jompo, panti asuhan, bansos, masih disikat sama mereka. Itu padahal perut mereka itu masih kenyang gitu, tapi masih sibuk ngerampok hak orang yang kelaparan. Begitu dikritik seperti ini, mereka sok suci gitu. Padahal ngeri, hidupnya mereka itu ngeri. Oke. Pertanyaannya begini, pertanyaan mendasarnya begini. Saya bukan ekonom, tapi saya membaca, saya mengikuti ya. Saya bukan politik praktis, tapi saya membaca, saya mengikuti, saya merenung gitu kan. Gini aja utang Indonesia, ya hutang Indonesia per detik ini. Ya tentu saya nggak ngerti detailnya, tapi paling tidak antara 7.000 triliun, bahkan kemarin ada sumber 7.000, dari mana itu? Tempo ya? Kalau beberapa data yang beredar memang ada 8.000 sekian,
ada 7.144 triliun. Oke. Itu berdasarkan referensinya Tempo. 7.144 triliun, ada juga data yang mengatakan 10.000 triliun. Ya. Itu tidak penting. Intinya Indonesia ini punya hutang 7.000 triliun. Ya, pakailah angka yang paling sedikit ini sebagai sumber referensi. Ya. Dengan bunga sekitar 400 triliun, 480. 400 sekian triliun itu bunga. Nanti kita akan bahas bab bunga ini, yang namanya riba. Tapi kita akan bahas ini dulu. Nah, coba. Negara punya utang 7.000 triliun, tapi pejabatnya sombongnya setengah mati. Iya. Ya, negara punya hutang 7.000 triliun. Betul. Pejabatnya itu dari eselon berapa itu sampai eselon berapa itu sombongnya gitu loh, akhlaknya itu loh. Negara itu punya utang 7.000 triliun. Itu kalau kita pakai orang awam saja, ini orang awam. Seandainya itu dibagi menjadi 280 juta rakyat Indonesia. Itu masing-masing rakyat kan kebeban 26 juta kurang lebihnya. Lah, jadi ada negara di luar sana itu begitu bayi lahir di cover semua biaya kelahirannya, biaya pendidikannya sampai doktor di cover pemerintah. Bahkan biaya selanjutnya yang rezeki ingin mau denger ini. Biaya apa namanya? Biaya persalinannya, biaya rumah sakitnya, sampai dengan masa depan pendidikannya sudah dijamin sama pemerintah. Di luar ada negara seperti itu. Abu Dhabi, Norwegia, Finlandia, Maladewa, dan banyak lagi negara-negara seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, begitu bayi lahir procot gitu kan, itu langsung distempel utang, cepat 26 juta. Itu kok pejabatnya bangganya, sombongnya, ini negara hukum, ini negara besar. Hukum mana? Besar mana? Utang 7.000 triliun. Kita selenting-selenting dengar defisit anggaran APBN bla 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 bla. Gitu loh, tapi pejabatnya sombongnya setengah mati kalian itu. Nggak mau dikritik. Ya dikritik marah. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya, silahkan dijawab. Kira-kira Indonesia ini 25, kita ambil ukuran dua angka saja, 25 tahun atau 50 tahun ke depan. Oke. Ini saya bertanya nih kepada kita pakai standar tagline pemerintah saja di 2045, jadi sisanya sekitar 20 tahun ya. Enggak, saya langsungan aja ke 50 tahun aja. Bahkan 50 tahun. Nah, bahkan 50 tahun. Ini saya langsung bertanya kepada Pak Prabowo. Kepada Bu Sri Mulyani dan kepada semua pejabat yang jalannya petentang-petenteng ngomong saya enak udel itu ya. Saya bertanya, kira-kira 25 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan, bisa nggak Indonesia ini bebas utang? Bisa nggak utang-utang itu dilunasi? Nah, itu aja pertanyaannya. Kalau 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan utangnya bisa lunas, bunganya bisa lunas, Indonesia bebas dari utang, bolehlah kalian jalan petentang-petenteng, bolehlah kalian itu marah kalau dikritik. Itu tolak ukur yang paling sederhana. Lah kalau kalian mikir 25 juta, 25 tahun ke depan ini utang belum lunas, maksudnya 25 tahun itu gini loh, kan masa jabatan presiden kan 10 tahun kalau mau 2 periode kan ya. Dan makanya sudah kita kasih bonus ini sampai 50 tahun ke depan. Lunas nggak? Punya nggak kalian strategi, ya kan? Strategi politik, strategi lobby, strategi hukum, strategi ekonomi yang lebih kreatif, bukan hanya mengandalkan pajak. Punya nggak kalian program itu 20 tahun ke depan utangnya lunas? Kalau memang bisa, monggo marahi rakyat. Kan kalau memang rakyat macam-macam. Dalam kondisi seperti ini jangan marah kalau dikritik. Memang bener utangnya banyak, kalian kebingungan bayar, tiba-tiba pajak ini naik, utang tidak berunding sama rakyat. Begitu jatuh tempo bingung membayar, rakyat dicekik. Ini bahkan ada wacana undangan aja mau dipajak.
Wallah alam bisawab. Sebagai salah satu pertimbangan juga berkaitan dengan itu. Kalau kita melihat tren utang Indonesia kan sekarang selalu membengkak, artinya kita kasihlah kompensasi yang sebelum-sebelumnya, kan tidak ada tren yang menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar selalu naik. Oke, nanti kita akan bahas dari sisi dari sisi syariatnya nanti, dari sisi hakikat. Ini kita baru bahas muamalah-muamalahnya nih. Belum ke sisi yang hakiki. Ini baru kulitnya ini. 50 tahun ke depan belum tentu Indonesia ini bisa bebas utang, lunas utangnya. Menjadi negara yang nggak punya utang, memakmurkan rakyatnya, tidak membebani rakyatnya, ini kan belum ada progres ke sana. Ya, itu Ya, harus dimaksud. Yang ada progres yang dulu bermasalah belum selesai, ditambah progres bermasalah, bermasalah. Jadi jangan sombong, jangan marah kalau dikritik, gitu kan. Jangan ditangkap orang yang mengkritik Anda. Itu nak. Sekarang gini nak. Ya. Ini sambil saya merangkum ini ya. Iya. Ya kita tetap akan nyentil-nyentil rezim laknatullah 10 tahun yang lalu bagaimanapun juga gitu kan, karena ini juga masih efek mereka, efek rezim yang lalu ini. Betul. Efek ini. Ada bangun bandara pakai uang rakyat. Uang rakyat diambil dipakai bangun bandara, bandaranya mangkrak. Betul. Mubazir di Blora ada, dan banyak tempat bandara mangkrak itu. Ada 5 bandara mangkrak dan belum optimal sampai 5 bandara mangkrak itu uangnya rakyat. Mubazir itu dosa itu azab. Wah, nggak usah dibahas itu ya, kalian nggak akan ngerti. Lalu pelabuhan, ada uang rakyat dipakai bangun pelabuhannya mangkrak. Betul. Ya kan, kalian masih pongah, masih cengar-cengir, masih jalan membusung dada kalian. Ada uang rakyat dipakai bangun infrastruktur, jembatan dan seterusnya, mangkrak. Ada yang mangkrak, ada yang tidak berfungsi, kalian masih pongah, masih sombong seolah-olah tidak berdosa, gitu ya. Bahkan ada dana haji, kurang apa nak? Kurang jahat bagaimana kalian itu gitu loh, kurang bengis bagaimana? Dana haji, aduh, saya nggak mau bahas yang ini ya, tapi dana haji pun disikat nak, untuk infrastruktur, padahal itu rakyat itu nyicil 10.000, 100.000, tetes demi tetes keringat, saking pinginnya pergi ke Baitullah, kalian korupsi, kalian sikat, kalian masih berjalan pongah dan sombong, membusungkan dada. Pak Prabowo ya, semua tanpa kecuali. Dulu rezim Jokowi, sekarang rezim Prabowo. Hidup Jokowi ya, gitu ya. Oke, apalagi? IKN. Yang saya dengar kabar terakhir, setelah itu saya nggak dengar lagi karena saya nggak mau tahu. Sudah jadi sarang prostitusi. Itu uang rakyat, kontroversial, ada bau amis korupsi triliunan di situ. Uang rakyat, coba membebani APBD, APBN. Sekarang mangkrak. Kalian sombong, kalian pongah. Termasuk kalian ternak-ternaknya ini ya. Kalian punya anak, punya cucu, sebentar lagi kalian mati. Yang akan meneruskan hidupnya itu cucumu nanti. Dan cucumu ini sudah terancam masa depannya. Ternak-ternak ini ya. Termasuk aku ini juga semua. Ini anak cucu kita terancam masa depannya ya. Tapi kalian masih berleha-leha, termehek-mehek terus. Nah gitu loh teman-teman ya. Jadi apa yang dibanggakan gitu ya. Ya harusnya itu 19 juta lapangan pekerjaan, yang ada PHK massal, Seritek dan seterusnya gitu kan. Betul. Wamen dengan bangganya ke sana, wah dengan gagahnya gitu kan. Bolehlah ngasih motivasi lah, bla bla bla, sampai nangis itu kan. Tapi kan endingnya tetap PHK, endingnya tetap ditutup. Itu endingnya. Antrian proses pencarian kerja. Mana 19? Di mana-mana kita lihat. Nah, oke, sekarang kita mengerucut ini ke program makan bergizi gratis ini. Iya. Makan bergizi gratis ini dari dicanangkan sudah rakyat sudah pesimis, sudah banyak yang mengkritik,
Ya, tapi itulah namanya rezim ya, di mana dari zaman Firaun itu sampai nanti kiamat, rezim itu memang begitu wataknya. Ya kan, sombong, tidak mau menerima masukan gitu kan. Apalagi kita ini kan dianggap corok kita ini, nggak masuk gitu kan. Nah, dari awal bermasalah sampai detik ini, ya kita evaluasi, tetap bermasalah. Betul. Ya kita betulkan, tetap nggak betul-betul. Ya kita perbaiki, tetap nggak baik-baik. Sampai detik ini. Ini kan urusan janji, urusan komitmen, urusan harga diri loh nih. Ya walaupun saya tahu kalian nggak punya harga diri gitu ya. Abi, tapi sebentar dulu, biar Rizky bacakan datanya. Iya. Sekaligus menyinggung tadi opininya Abi berkaitan dengan tolak ukur gelar dan yang bersifat formalitas. Bagaimana orang pemerintahan ini melihat orang yang mengkritik hanya berdasarkan standar formalnya saja. Dia punya gelar, punya titel, apa dan lain sebagainya. Nah, kan kalau kita relevansikan, hubungkan dengan program MBG ini kan evaluasi program MBG ini hanya bersifat formal juga pada akhirnya. Kayaknya. Iya, evaluasi di tingkat DPR iya, KPAI mengeluarkan data iya. Tapi kan sampai hari ini apa substansi dari evaluasi dan data-data yang dimuat itu? Itulah Indonesia. Nah, itu satu Bi. Nah, berkaitan dengan yang selanjutnya, jadi ini penting untuk kita sampaikan sebagai data Bi. Jadi bukan hanya terjadi di Kupang, di NTT, tetapi kasus-kasus sebelumnya itu sudah luar biasa banyaknya. Di Jawa Barat ada, Tasikmalaya ada, Cianjur ada, Bogor ada, Pulau Jawa dan sekitarnya, di mana data terakhir berdasarkan KPAI itu hingga 23 Juli sekitar 1.406 Bi. Jangankan sampai angka itu, satu manusia saja yang terindikasi keracunan karena program pemerintah Mundur. dengan janji kampanyenya yang mengharapkan Indonesia emas. Luar biasa kan efeknya Bi. Nah, itu yang harus dimaksud. Ya harusnya mundur atau harakiri. Ya kan? Janjinya gagal, programnya gagal, mundur. Itu kalau punya kehormatan, kalau punya harga diri, atau bunuh diri. Itu kalau punya harga diri, kalau punya kehormatan. Nah, tapi masalahnya kan ini negeri yang tidak punya kehormatan. Ini kan negara yang pejabatnya tidak punya harga diri sama sekali. Hidup hanya berdasarkan formalitas semu. Nggak ngerti ada itu hakiki, kedamaian, kejujuran, keheningan, kesucian, ilahi, ukhrawi. Nggak ngerti kalian. Karena kalian kebanyakan makan uang haram. Otakmu bebal, hatimu mati berkarat. Gitu. Kita ngomong gini kan nggak dibayar. Gitu kan. Tapi kan kita merasakan penderitaan rakyat di bawah ini kan kita merasakan. Coba. Jadi sebenarnya satu kali rakyat keracunan, anak keracunan, harusnya sudah tidak akan terjadi lagi. Lah bagaimana nggak keracunan, makan bergizi cuma 8.000. Mau bergizi bagaimana, Pak Prabowo? Makanan bergizi itu kalau bisa tongseng kambing, tengkleng kambing, ikan kakap bakar, paha ayam yang gemuk, sayur mayur yang melimpah, buah berlimpah, susu berlimpah. Itu baru nak. Mihun kering, ayam bau, ya kan, sepotong tempe basi. Ya kalian jangan bilang itu kan kelalaian di bawah. Nggak bisa, sistem itu gimana kalau ikan itu kepalanya busuk sampai ekor busuk kan gitu. Nah. Tergantung pemimpinnya, makanya koruptor itu langsung cungkil matanya. Koruptor itu potong tangannya, potong lehernya, jangan potong masa tahanannya. Lah koruptor kok dipotong masa tahanan, potong lehernya, selesai. Kaya nggak, makmur nggak, makmur. Ya kita tahu juga sih kepentingan global juga. Ada kepentingan global yang nggak mungkin juga melakukan itu. Tapi makanya kita ini kan bukan negara berdaulat. Hanya congor-congor kalian saja yang bilang negara hukum, negara besar, negara kaya. Itu kan hanya congormu saja untuk menutupi kelemahanmu, menutupi kebusukanmu, ya kan, menutupi kemunafikanmu. Kamu selalu ngomong negara hukum. Kalau negara hukum nggak mungkin begini. Negara besar, kalau negara besar nggak mungkin begini. Negara kaya nggak mungkin ngutang. Gitu kan, pusing mikir utang, rakyatnya dicekik, rakyatnya diperas.
Nah, sekarang ini coba anak konflik sosial di mana-mana, rakyat sama rakyat berantem, Iya. ulama-ulama berantem, umat-umat berantem, rakyat-rakyat berantem, tiap hari di TV debat berantem masalah ijazah. Sampai detik ini tidak ada keputusan tegas dari Presiden Prabowo. Iya. Tidak ada. Coba kalau saya jadi Prabowo, selesai 1 menit ini, nak. Dengan sumber daya yang seperti ini, selesai 1 menit. Kalau saya jadi Prabowo, Iya. walaupun nyawa taruhannya, kan gitu kan. Saya paham, walaupun saya nggak bisa ngomong di sini, gitu ya. Bisa menyelesaikan 1 menit semua masalah di Indonesia ini, walaupun resikonya nyawa, gitu kan. Katanya mantan tentara kan, mantan jenderal, siap menginfakkan nyawanya untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Katanya sistem kita presidensial. Itu ya Narski ya. Iya teman-teman ya pemirsa, kita ngomong begini karena kita sayang sama bangsa ini. Nah, terus ada lagi gini, nak. Iya. Ya udah minggat dari Indonesia. Keluar dari Indonesia. Lah coba. Loh. Ini ya kalau ada orang yang ngomong minggat dari Indonesia ini, saya punya 3 jawaban. Iya. Kalau saya punya sumber daya, kalau saya punya kekuatan finansial, nggak usah disuruh, aku harus pindah. Gitu ya. Kalau saya punya kekuatan finansial, punya sumber daya yang mapan, nggak usah disuruh, saya udah pindah. Nah masalahnya saya nggak punya sumber daya, ya saya nggak punya kekuatan finansial. Hitung-hitungannya nggak berani saya kalau harus hijrah, karena memang nggak punya lah intinya ya, nggak cukup. Ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah ketika di Mekah sudah tidak ada harapan, dia hijrah dulu. Iya, belakangan resikonya. Nah, tapi saya belum ya. Yang kedua, ya bagaimanapun ini negeri, saya lahir di sini, nak. Iya. Saya anak rahim terlahir dari rahim Ibu Pertiwi ini. Jadi saya cinta mati sama Indonesia ini. Jadi akhirnya apapun kondisinya, apapun situasinya, ya udah hidup mati di sini kita. Ya, toh yang mendolimi negeri ini, yang merampok, yang memperkosa Ibu Pertiwi kan bukan kita, mereka. Jadi kita ya sudah nyantai-nyantai saja. Walaupun penderitaan terus kelibat di depan mata ini, ya sudah. Nah yang ketiga akhirnya kita tawakal aja, nak, sambil terus berdoa. Jadi Pak Prabowo. Tapi ada yang menarik, Bi, begini, Bi. Iya, sebentar, mumpung saya belum lupa. Jadi Pak Prabowo, jadi tiap malam, tiap hari, ya di setiap habis sholat itu sebisa-bisanya kita mendoakan. Iya. Karena saya nggak punya pilihan, mau pindah nggak punya duit, mau pindah negara maksudnya, cari suaka lain gitu, cari suasana yang lebih berkah, nggak punya duit. Ya sudah, akhirnya dengan sangat terpaksa. Ini kan hidup terpaksa di negeri sendiri nih, jadi kuli di negeri sendiri, menderita di negeri sendiri, ya akhirnya kita berdoa, karena kita sayang ini, ya Allah, sembuhkan, angkat azabnya bangsa ini, ya Allah, itu kan, sembuhkan itu penyakit-penyakit duniawi, pejabat-pejabat Indonesia ini, ya Allah, kalau enggak cepat bunuh secara mengenaskan, ya Allah, biar kami ini puas. Lihat pejabat mati mengenaskan, seneng rasanya gitu kan. Jangan rakyat terus yang mati mengenaskan, sekali-sekali pejabatnya mati mengenaskan gitu kan. Itu saking sayangnya kita sama negeri ini ya. Dan dengan Pak Prabowo ya kita punya pilihan apa sama Pak Prabowo? Nggak ada tuh. Ya sudah, kita mau melawan secara ekstrim, secara radikal, nanti kita dijadikan musuh rezim, musuh negara seperti yang kemarin. Ujung-ujungnya ditangkap. Jadi mending kita sekarang lawan dengan doa gitu kan. Kita lawan dengan doa. Dan apa yang bisa kita harapkan sekarang dari Pak Prabowo ini gitu loh. Betul. Apa gitu. Nah, sampai di sini saya kayaknya udah mentok kehabisan bahasa, jadi silahkan lanjut aja lah. Mau tanya apa lagi? Mentok sebenarnya. Iya, sebenarnya masih berkaitan dengan itu, tapi begini, Bi, ini biar barangkali pandangannya Abi ini bisa sampai kepada sahabat-sahabat Gus Nur 13 official untuk seresonansi gitu, Bi, dalam melihat kasus by kasus. Ya. Nah, tadi ada yang menarik berkaitan dengan Indonesia gelap itu. Jadi kalau kritik sosialnya berkaitan dengan Indonesia gelap, anggaplah pemerintah membuat pengelompokan orang-orang ini hanya tahu mengkritik. Orang-orang ini dibiayai oleh koruptor. Oke, kita pakai alur berpikirnya.
tetapi ada juga masyarakat yang dikelompokkan sebagai masyarakat yang memang sami'na wa ata'na dengan apa yang dikatakan pemerintah. Tapi kalau kita pakai alur itu pun tidak memperlihatkan adanya problem atau taktis-taktis yang bersifat teknis untuk menyelesaikan berbagai macam problem negara kita. Contohnya, Bi. Jadi masyarakat yang dianggapnya sejalur sama pemerintah hanya diberikan doktrin dan ikatan-ikatan emosional. Ketika orang-orang ini juga akhirnya berpikir untuk pindah negara, dikatakan kalian tidak punya nasionalisme. Jadi doktrin-doktrin itu. Jadi yang satu dicibir, yang satu diberikan pendekatan emosional dan hanya bersifat naratif begitu. Iya. Nah itu kan harus lihat kok tidak ada pengelompok. Di sini nggak apa-apa, Mas. Iya, Pak. Iya, yang nggak paham. Nah itu, coba Abi berikan pandangannya berkaitan dengan apakah iya ketika kita setuju Indonesia gelap dan ingin pindah ke luar negara ini? Sekarang gini, kalau di demo nanti pejabatnya teriak gini, itu demo ditunggangi. Ya, oke. Ya kan? Ya. Nah, yang ngomong gitu itu demo ditunggangi itu sekali lagi nih, rekeningnya gendut. Iya. Ya kan, duitnya banyak, hasil korupsi. Iya. Gitu kan, kenyangnya perutnya kenyang. Jadi begitu di demo enak aja dia teriak, itu kan ditunggangi demonya. Coba. Bukan ditunggangi. Itulah cermin dari hati mati. Itulah cerminan orang yang kalau hatinya mati, jiwanya mati, akalnya mati, yaitu. Nih, saya lempar garpu nih. Saya lempar garpu. Banyak orang. Enggak, umpama saya lempar garpu. Sembarangan ini. Tiba-tiba garpu ini nusuk kaki orang. Iya. Jadi ada orang ketusuk garpu ini. Sakit-sakit. Lah, saya nggak mau introspeksi. Oh, maaf ya, maaf, saya lalai, saya lempar garpu. Saya nggak begitu, Nak. Iya. Saya malah mari, mata lu taruh mana? Jelalatan matamu. Jadi malah dia yang kita salahkan. Itulah ilustrasi paling sederhana ya, Bia. Yang lempar garpu saya, ngelemparnya sembarangan karena saya pejabat, banyak uangnya, banyak koneksinya, banyak gelarnya. Lempar uang kan saya pejabat, suka-suka. Lempar garpu, lempar paku, lempar apa? Ngena kaki orang, orangnya berdarah. Orang tuh bayar pajak, pajaknya kita makan. Iya kan? Kita dengan enak, matamu meleng. Matamu, jadi matanya dia yang kita salahkan. Betul. Coba. Jadi kita lempar bangkai tikus, kita lempar telur busuk gitu kan. Lalu bangkai tikus itu mengganggu hidung rakyat, nengat baunya. Loh ini namanya pejabat sombong, salah hidungmu lah, hidungnya rakyat yang disalahkan. Betul. Kenapa lewat situ? Ya enggak, kenapa dia enggak perlu di situ? dalil, pokoknya salah hidungmu gitu kan. Loh, coba. Itulah cermin mental pejabat itu. Indonesia Konoha ya begini ini. Standar adab akhlaknya kita ya, Bia? Iya, dikritik di demo katanya ditunggangi. Ya kan, ndak kuat beli lombok nanam sendiri kan gitu. Dikirim kepala babi suruh masak. Ya gitulah kualitasmu itu. Dikritik endasmu. Kritik endasmu. Coba kalau saya ngomong dasmu gitu kira-kira ditangkap undang-undang ITE. Ya, Pak Prabowo, saya itu 4 kali loh dilaporkan. Diproses, di sidang, di penjara. Dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Dilaporkan sekarang, besok dijemput. Dilaporkan sekarang, seminggu jadi tersangka. Katanya bikin kegaduhan, bikin keonaran. Lah ini ada satu orang bikin gaduh, bikin onar tiap hari. Di TV, di jalan, di warung, di kampus. Ya kan, di mana-mana ribut, nggak ditangkap-tangkap. Itu loh, Nak. Makanya nggak marah bagaimana Allah ini. Nah, sebagai penutup ini, Nak, closingnya ini. Jadi jangan sombong ya Pak Prabowo dan semua jajarannya, terutama partai-partai politik. Kalian jangan sombong, jangan pongah. Ya, kalian itu jangan sombong, intinya gitu ya. Hutang negara ini banyak berkah ulah kalian. Koruptor makmur berkah kalian. Ya, akibat ulah kalian. Rakyat menderita ini jangan kalian tutup mata. Ini nyata ini. Bukan ini dibiaya asing terus bikin sinetron supaya ada rakyat keracunan. Oh itu jangan-jangan skenario asing itu, coba Nak. Yeah.
Paham nggak maksudnya? Paham. Selalu melempar kesalahan ke Iya, orang lain betul. gitu loh, ke Melempar rakyat. kesalahan. Lalu sumber masalahnya tuh di situ loh, di kamu sumber masalahnya itu. Nah sekarang yang terakhir ini sebagai rujukan, ya kan? Riba. Ini saya tahu ini nggak mungkin bisa diterima oleh negara demokrasi, tapi nggak apa-apa, tetap kita sampaikan. Iya betul. Negara demokrasi nggak mungkin bisa menerima ini, tapi ini tetap kita sampaikan sebagai kewajiban. Al-Quran dan hadis banyak sekali ya menjelaskan bahwa riba itu ancamannya sangat besar dari Allah gitu kan. Allah Tuhan yang menciptakan kita, pemilik langit dan bumi ini, yang nafasnya kita hirup tiap hari gratis ini gitu kan, yang mengatur matamu kapan melek kapan merem, yang mengatur detak jantungmu itu kapan berhenti kapan berdetak, itu kan ini Allah ini. Jantungmu sampai sekarang berdetak itu kan, itu Allah itu. Nah Allah itu melarang riba. Awas kalau kamu bermain-main sama riba, makan riba, mendekati riba, aku nyatakan perang kepadamu. Cari dalilnya, banyak. Lalu bahkan ada satu hadis yang familiar ya, yang sangat umum. Dosa riba itu ada 70. Nah yang paling terkecil itu setara dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Oke, saya nggak usah panjang-panjang bernarasi di wilayah ini, itu sudah qauliyah ya, itu sudah nakliyah, itu sudah nas, itu ada itu perintah Allah. Nah sekarang Indonesia ini dijerat riba, itu intinya. Dengan utang 7.000 sekian triliun. Nah bunganya yang 400 triliun sekian itu, Iya, itu maksudnya. riba. Iya. Jadi negara ini sudah dibelit riba, sistem demokrasi gitu kan. Ribanya sudah menusuk sampai ke, seandainya bumi ini kan cuma lapis 7 mungkin ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu mentok. Nah tapi ribanya Indonesia ini saking luar biasanya, dia bisa menembus bumi yang lantai apa itu, yang level lebih dari 7. Coba bayangkan. Jadi jangan sombong, karena negara ini jujur saja sedang dalam, bahkan sudah ya, sedang dalam target azab Allah. Kalian para pejabat hanya soal waktu saja ini. Kalian ini sudah dalam radius target azab Allah. Jadi kalian ini sudah diincar sama sniper ya, sniper malaikat, sniper langit itu kalian sudah dibidik ya oleh azab. Karena riba ini, gitu loh. Bahkan riba ini kalian legalkan, gitu kan? Judi dilegalkan, riba dilegalkan, Al-Quran yang bilang haram kalian halalkan. Al-Quran menyuruh amar ma'ruf nahi munkar, kalian tangkap orang yang nahi munkar, gitu kan? Nah kurang lebih seperti, jadi jangan sombong, dua sisi nak, 2 poin. Jangan sombong. Indonesia emas, sementara utangnya 7.000 triliun aja nggak ada konsep, nggak ada harapan, nggak ada bayangan kapan lunasnya. Sementara rakyat kalian tindas terus, ya kan, pajak naik, gimana cara nyari uang dari rakyat, kalian nggak berpikir bagaimana cari uang yang selain rakyat gitu kan, undang-undangnya selalu menyusahkan rakyat. Bahkan kemarin terakhir ada video viral guru, polisi atau apa itu lagi mukul-mukul HP, tapi saya nggak tahu itu valid apa enggak ya. Katanya sih HP-nya murid-murid sekolah gitu disita dipukul. Oh ya, penyitaan HP-nya. Ya jangan dipukul HP-nya, wong itu rakyat beli, jangan ngredit susah. Ya bikin aja peraturan di sekolah dilarang bawa HP, kan selesai daripada mukuli HP-nya. Ya tapi itulah negara demokrasi nak. Negara demokrasi itu peminum dirahasia, minuman-minuman keras di warung-warung kecil itu dirahasia, Ya. tapi pabrik minumannya nggak ditutup, kan gitu nak. Kurang dari segala birokrasi nih. Iya. Jadi kalau di penjara ini apa namanya, nggak boleh bawa silet, itu kan ke kamar, nggak boleh bawa keruan kumis, nggak boleh bawa macam-macam lah. Iya. Tapi di penjara itu ada kantin, di situ dijual silet. Nah, Kan lebih begitu nak. Itulah sistem demokrasi itu seperti itu. Itu paling kecil ya, hal yang paling kecil.
Jadi kalau Anda masuk ke birokrasi ya, mana dilarang apa namanya, tidak ada calo itu, bahasanya gimana kira-kira? Kan mereka itu dengan PD-nya memasang tidak ada calo, dilarang pungli. Itu bannernya besar-besar itu nak. Mengurus administrasi ini gratis, tidak ada biaya. Mata kita tuh mencolok baca itu. Begitu kita masuk ke sana, ada calo di dalam. Ya kan? Sistematis dari pintu depan sampai pintu akhir sudah tersistem itu. Itulah negara demokrasi itu. Nah seperti itu nak ya. Jadi closing saya, Pak Prabowo dan semuanya ya, demi Allah ya Pak Prabowo, ketua partai, kalian semua pejabat, demi Allah, sumber masalah bangsa itu kalian. Sumber masalah bangsa ini kalian, bukan kami, bukan rakyat. Jadi sudahlah, jangan terus tindas kami, jangan terus sakiti kami. Jangan terus bikin undang-undang itu yang selalu menyengsarakan rakyat, membuat beban pikiran rakyat. Rakyat sudah terbeban mikirin makannya besok apa, ditambahi aturan-aturan yang menambah beban. Jadi bikin undang-undang itu perampasan aset koruptor, perampasan pejabat koruptor, ya kan? Koruptor digantung, terus kemudian uang yang kemarin disita Kejagung yang jumlahnya sampai ribuan triliun, sampai ruangan Kejagungnya nggak cukup itu, duitnya itu coba tiba-tiba ini muncul di berita Kejagung nyita uang sebanyak itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada berita utangnya lunas, tiba-tiba ada berita di sebuah provinsi ada rakyat dibangunkan rumah 1000 unit, tiba-tiba ada berita di sebuah provinsi ada 20 juta lapangan pekerjaan dibuka, terus ada berita tiba-tiba di sebuah provinsi bebas pajak. Kan keren lah. Ini enggak kan tiap hari beritanya pajak naik, pajak naik, pajak naik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.